Boleh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo teman-teman. teman-teman. Oh ya, Oh ya, siap. sip. Ini Kali ini kita kita akan akan membahas membahas tentang tentang materi materi pembelajaran yang pembelajaran yang efektif, efektif, strategi strategi untuk untuk meningkatkan meningkatkan pembelajaran pembelajaran Anda. Anda. Sebelumnya Sebelumnya, perkenalkan, kami kami kelompok kelompok 10, 10, saya saya Budi Budi Rahmansyah Rahmansyah dengan dengan NIM NIM akhir akhir 15. 15. Saya Mahardika Kumajaya dengan NIM akhir 45. Saya Alfian Muglar dengan NIM 56. Kami akan menyampaikan Kami materi akan tentang materi tentang pembelajaran yang efektif. pembelajaran yang efektif. Ya, teman-teman, kita akan membahas tentang tujuan presentasi kali ini. Yang pertama, menjelaskan konsep pembelajaran aktif dari perspektif psikologi pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang memengaruhi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menganalisis strategi psikologis yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, latar belakang, dalam dunia pendidikan modern, keberhasilan pembelajaran tidak cukup ditentukan oleh teknologi atau metode pengajar saja, tapi juga oleh pemahaman terhadap aspek psikologis peserta didik. Psikologi pendidikan berperan penting dalam memahami cara siswa belajar, termotivasi, dan merespon lingkungan belajar mereka. Namun, kenyataannya pembelajaran di kelas masih sering kurang efektif, mengabaikan faktor-faktor psikologis seperti motivasi, perkembangan kognitif, dan kondisi sosial emosional siswa. Hal ini menyebabkan rendahnya keterlibatan dan pencapaian belajar. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologis pendidikan, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat, relevan, dan mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Oleh karenanya, penting untuk mengaji kembali peran psikologi pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang benar-benar efektif di berbagai jenjang pendidikan. Kemudian, rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran efektif dalam konteks psikologi pendidikan? Faktor-faktor psikologis apa saja yang memengaruhi efektivitas pembelajaran? Bagaimana peran guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran yang efektif? Nah, konsep dasar psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan dengan fokus pada aspek kognitif, emosional, sosial, dan motivasi. Ilmu ini membantu guru memahami proses belajar siswa, merancang strategi pembelajaran yang efektif, serta mengatasi hambatan psikologis dalam kelas. Dalam konteks abad 21, psikologi pendidikan berperan penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian ada Baik, teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivitisme, teori humanistik. baik, selanjutnya teori behavioristik memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil hubungan antara stimulus dan respon. Tokoh utama adalah B.F. Skinner, John Baston, dan Ivan Pavlov. Praktiknya digunakan penguatan reinformance
seperti pujian atau hadiah untuk memperkuat perilaku positif siswa. Strategi yang umum digunakan meliputi latihan berulang, drill, reward, dan punishment, serta mengondisian waktu. 2. Teori kognitif menekankan pentingnya proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Belajar dianggap sebagai proses aktif dan mengolah informasi, bukan hanya respon terhadap stimulus. Tokohnya antara lain Jean Piaget, Jerome, Jerome Bruner, Robert Gane. Aplikasi dalam pembelajaran mencakup penyusunan materi seperti tahap perkembangan, penggunaan peta konsep, dan pendekatan problem solving. 3. Dalam teori positivisme, siswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Vygotsky dan Piaget adalah tokoh utama dan dengan konsep penting seperti zona perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding. Pembelajaran berbasis konstruktivisme sering diterapkan melalui diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif, proyek based learning, dan pendekatan kontekstual. Yang keempat, teori humanistik menempatkan siswa sebagai individu yang unik dan menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Tokoh utamanya adalah Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan dan Carl Rogers yang menekankan pentingnya hubungan empati dalam kelas. Aplikasi dalam pembelajaran mencakup penciptaan iklim kelas yang positif, pendekatan yang memanusiakan siswa, perhatian dalam kebutuhan emosional. Next. Definisi pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah suatu proses belajar mengajar yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal baik dalam aspek kognitif, efektif, dan maupun psikologis siswa. Contohnya, 1. Pecah waktu belajar menjadi sesi-sesi pendek. 2. Ambil istirahat secara teratur untuk menjaga energi dan konsentrasi. Next. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran efektif. Yang pertama, faktor internal. 1. Motivasi belajar. 2. Perkembangan kognitif. 3. Gaya belajar. 4. Kecerdasan dan bakat. Yang kedua, faktor eksternal. 1. Strategi pengajaran guru. 2. Manajemen kelas. 3. Hubungan guru dan siswa. 4. Lingkungan belajar. Next. Faktor internal atau dari dalam diri siswa. 1. Motivasi belajar. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih tekun, bulat, dan bersemangat dalam menghadapi kesulitan belajar. 2. Perkembangan kognitif. Setiap siswa berada pada tahap perkembangan kognitif yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget. 3. Gaya belajar. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, auditory, red wedge, karakteristik. Namun,
Penelitian ini baru menegaskan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecocokan metode dengan gaya belajar, tetapi lebih pada bagaimana konten diajarkan dengan cara yang sesuai. Keempat, kecerdasan bakat. Kecerdasan siswa juga memegang peran penting dalam proses belajar. Selain kecerdasan bakat, bawaan, siswa juga sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Alfi. Faktor eksternal itu ada lingkungan dan peran guru. Satu, strategi pengajaran guru. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih tekun, ulet, dan bersemangat dalam menghadapi kesulitan belajar. Kedua, ada manajemen kelas. Setiap siswa berada pada tahap perkembangan kognitif yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Jane Piaget. Hubungan guru dan siswa. Hubungan emosional antara guru dan siswa memainkan peran penting dalam keberhasilan belajar. Siswa yang merasa dihargai, didengar, dan dipahami oleh gurunya akan lebih cepat percaya, akan lebih percaya diri dan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar. Fasilitas sekolah yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, serta akses teknologi yang akan mendukung proses pembelajaran. Selain fasilitas, dukungan keluarga dan budaya sekolah juga dapat menentukan peran-peran peran-peran psikologi pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada mendesain kurikulum sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Kedua, memilih strategi pembelajaran yang relevan. Ketiga, melakukan evaluasi yang adil dan objektif. Keempat, mengelola kelas secara efektif. Yang kelima, mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri dan tertib. Kesimpulannya, pembelajaran efektif adalah suatu proses belajar yang mengajar yang dilaksanakan secara sistematif dengan tujuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana? Baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Pembelajaran efektif merupakan hasil interaksi antara faktor internal siswa dan faktor eksternal dari lingkungan serta guru. Motivasi, perkembangan kognitif, gaya belajar, kecerdasan, strategi pembelajaran, manajemen kelas, serta lingkungan belajar yang mendukung menjadi komponen penting menciptakan pengalaman belajar yang berhasil. Peran guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran yang efektif ini sangat erat dan berkesinambungan. Yaitu, pembelajaran efektif ini juga harus didukung dengan lembaga pendidikan yang memadai, orang tua, dan lingkungan sekitar yang mendukung. Saran, guru, orang tua, dan lembaga pendidikan perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Guru disarankan untuk terus mengembangkan pemahaman mereka tentang psikologi pendidikan serta menerapkan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami ambil atau referensi yang kami ambil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.